ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu, itu kerinduan hatiku. Biar hidupku turut kehendakmu, ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Hai FLC Family, Happy Sunday! Selamat datang di online service Forward Living Church. Senang sekali hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama secara online. Namun saya mengajak Anda yang hari ini dalam keadaan baik dan sehat, yuk sama-sama kita dapat beribadah secara onsite di Soho Capital lantai 29 dan Karawaci Office Park pada pukul 10 pagi. Saat ini sama-sama kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan kita. Selamat beribadah. Dimanapun saudara berada, mari kita mau antusias untuk memuji Tuhan bersama-sama, amin. Sebab dialah Tuhan yang sanggup untuk menopang kehidupan saya dan saudara. Sama-sama tepuk tangan. Hey. We just want to worship you, Lord, and we just want to praise you, because there is no other name. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Tuhan memimpin hidup kami Tuhan. Engkau yang membentuk hidup kami Tuhan. Kami mau seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Dengan kehendak-Mu ya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dimanapun saudara berada, kita bisa katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seturut kehendak-Mu. Kau pakai hidup kami, Kau pakai hidup kami sebagai alat-Mu, memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau
datang kepada Tuhan untuk mendukung setiap pokok-pokok doa dari saudara-saudara kita di tempat ini. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit COVID Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan sudah diterima olehnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang pasca operasi pengangkatan kantong empedu Tuhan. Bersyukur untuk proses operasi yang boleh berjalan baik dalam penyertaan Tuhan. Dan kami percaya juga penyertaan Tuhan yang sempurna Tuhan untuk pemulihan pasca operasinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa setiap kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap musim apapun yang mungkin sedang kami hadapi saat ini, kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saya juga nggak lupa untuk terus mengingatkan Anda yang belum memiliki komunitas rohani, yuk sama-sama join komunitas rohani di FLC, yaitu Passion. Anda dapat mendaftarkan diri Anda pada link tree pada bio Instagram FLC atau pada nomor telepon kantor gereja. Saat ini, mari sama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan catatan saudara, kita percaya kita akan menerima yang terbaik pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Shalom jemaat Tuhan. Senang boleh berjumpa dengan Anda kembali. Saya berharap apapun situasi yang Anda hadapi hari ini, selalu ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Nah, saat ini mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami selalu diberi kesempatan oleh Tuhan, dan pada kesempatan hari ini kami boleh kembali punya kesempatan untuk menikmati firman Tuhan dan perenungan. Terima kasih Tuhan, Hamba berdoa biarlah pewahyuan hikmat dari Tuhan turun atas kehidupan kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara atau siapapun yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu, penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita hidup di tengah situasi di mana perkembangan teknologi sangat luar biasa ya. Tidak kaget lagi kalau kita melihat ada kecanggihan-kecanggihan dari teknologi yang terjadi pada hari-hari ini. Nah, bagi Anda yang barangkali mengikuti perkembangan teknologi, mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengar atau sudah tahu tentang sebuah kecerdasan buatan yang bernama deepfake. Ya, deepfake. Saudara, deepfake adalah sebuah program yang sangat canggih yang dapat merekayasa, dapat memanipulasi materi digital seperti foto, video, bahkan suara, saudara. Deepfake ini adalah hal yang tadinya dipakai untuk dunia perfilman, kalau nggak salah demikian historinya, untuk membantu orang untuk ketika ada aktor utamanya yang kemudian tiba-tiba tidak melanjutkan syuting karena satu dan lain hal atau katakanlah meninggal dunia. Nah, jadi dapat menggunakan tubuh orang lain tapi dikombin dengan wajah dan suara si aktor itu. Jadi luar biasa sekali saudara. Kalau dulu kan kita mengenal teknologi combine atau mix wajah dan tubuh dari cropping saja. Dan seringkali jadinya lucu karena tidak realistis. Tapi deepfake ini sangat realistis banget kalau saudara melihatnya. Nah, saudara, bahkan belum lama ini, yang baru-baru terjadi, kita masih ada di peristiwa saat ini ya, perang antara Rusia dan Ukraina. Wah, ternyata ada satu peristiwa di tengah-tengah suasana peperangan, ada hoax, yaitu video yang diluncurkan dan membuat bingung banyak orang, khususnya rakyat di Ukraina. Karena di video ini tiba-tiba ada presiden mereka yang berbicara agar mereka tunduk kepada kepemimpinan Rusia. Ternyata itu adalah video deepfake, di mana ada tubuh orang lain yang bergerak seperti saya, tapi menggunakan wajah presidennya dan suara presidennya. Begitu realistis, canggih banget ya kalau kita melihat perkembangan teknologi pada saat ini. Namun saudara,
Dengan kecanggihan ini tentunya selalu ada nilai plus dan minusnya. Ya, perkembangan teknologi dapat membantu manusia, tapi juga di sisi lain perkembangan teknologi khususnya seperti contoh saya yang tadi deepfake ini dapat juga merugikan manusia, khususnya ketika kecanggihan ini dilakukan untuk keperluan penipuan misalnya, ya hoax tadi, atau kejahatan tertentu. Nah saudara, kenapa saya bercerita tentang ini? Karena menurut saya hari-hari ini kita ini semua hidup di dunia tipu-tipu, kata sebuah lagu ya. Artinya kita hidup di situasi di mana banyak kepalsuan di sekitar kita. Banyak pencitraan yang terjadi di sekitar kita. Banyak yang nggak original lagi, banyak yang nggak genuine lagi. Mungkin bukan di sekitar kita, mungkin kita salah satu pelakunya bahkan. Who knows, saudara? Ya, kenapa orang begitu suka dengan hal-hal yang palsu? Ya barangkali karena yang namanya palsu itu yang pertama lower cost, ya kan, murah, sehingga nggak perlu effort tertentu. Misalnya kita mengenal sekarang barang-barang yang istilahnya KW gitu. Bagi ibu-ibu atau kaum wanita yang mungkin menyukai tas-tas yang branded dan lain-lain, ya mungkin dengan sekarang ada yang KW-nya tuh terlihat begitu mirip, saudara. Begitu mirip sehingga nggak perlu effort, nggak perlu ngumpul uang terlalu lama untuk dapat, katakanlah untuk mengambil barang itu dan berpose dan seolah-olah kita punya barang yang branded. Sehingga ya kepalsuan itu diminati, saudara. Atau karena hari-hari ini banyak orang sebenarnya hidup dalam ketidakpuasan tentang dirinya sendiri. Hidup dalam perbandingan dengan orang lain. Ingin menyerupai orang lain. Ya. Dan tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Namun sesungguhnya yang terjadi adalah karena manusia itu tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Sekali lagi saya katakan, tidak hidup dalam rasa cukup, selalu ingin hidup dalam kapasitas orang lain. Apalagi sekali lagi di saat-saat ini informasi begitu cepat kita terima, begitu cepat kita lihat, dan sehingga orang mulai hidup dalam comparison, membanding-bandingkan, dan ingin menyerupai dengan orang lain. Bukankah itu salah satu alasan orang menggunakan deepfake tadi? Deepfake ini bahkan dapat diakses oleh banyak orang, ya. Bahkan para content creator bisa mengambil wajah-wajah aktor misalnya, menirukan suaranya dan mengimpersonate aktor tersebut. Terlihat sangat mirip, saudara. Begitu realistis. Nah, saudara, ketidakmampuan manusia untuk menguasai diri ini akhirnya membuat manusia itu hidup dalam keinginan-keinginan yang belum tentu mereka bisa capai atau tidak seharusnya mereka capai. Dan di Alkitab berkata ada istilah keinginan mata dan keinginan daging, saudara. Kalau kita baca di Amsal 27 ayat 20, dikatakan Amsal 27 ayat 20, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Jadi mata manusia itu ternyata memang gak pernah puas. Sehingga kita perlu waspada dan berhati-hati. Kitab 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17-nya berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, setiap keinginan daging dan keinginan mata selalu menuntun kita untuk bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya kan? Dan kita bisa terjerumus di dalam dosa. Saudara, dosa itu adalah sebuah kepalsuan. Banyak orang terperangkap dalam dosa dan mau melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau kita boleh jujur, yang namanya dosa itu sebenarnya nikmat. Nikmat. Karena selalu terhubung dengan lahiriah kita. Dan memang selama kita hidup dalam tubuh jasmani ini, everyday hidup kita, setiap waktu hidup kita akan dealing with flesh. Akan selalu berurusan dengan yang namanya kedagingan, saudara. Kenikmatan yang kita peroleh dari dosa, itu sifatnya palsu kan? Mungkin kita tahu bersama.
itu nggak kekal sifatnya, hanya sementara. Seringkali berujung penyesalan dan kehancuran, bahkan kebinasaan kita tahu. Saudara, dalam bahasa aslinya, dosa itu punya pengertian tidak tepat sasaran. Artinya, kalau sebuah panah atau peluru, kemudian kita tembakkan ke salah satu titik, lintasannya itu meleset. Jadi orang yang berdosa adalah dia sedang berada di lintasan yang salah, tidak tepat sasaran. Orang yang berdosa tidak berada dalam agendanya Tuhan, tidak berada dalam jalurnya Tuhan, tidak berada dalam lintasannya Tuhan. Dan ini sangat berbahaya, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat di Yohanes 10 ayat 10, di situ dikatakan, kita bisa tahu agenda Allah dan iblis kan. Di situ dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi jelas, agenda Tuhan adalah untuk memberikan kita kehidupan dalam kelimpahan. Agenda iblis sebaliknya, mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Nah, sayangnya, sarana iblis yang dipakai oleh iblis, atau sarana yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita terjerumus dalam dosa, di mana kita tahu dosa itu upahnya maut, adalah lewat keinginan mata dan keinginan daging kita semua sebagai manusia. Kita lihat di Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Firman Tuhan berkata begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi keinginan mata, keinginan daging, sesuatu yang kita pelihara, itu menghasilkan dosa. Dan dikatakan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara perhatikan, berawal dari keinginan mata dan keinginan daging. Ya, di mana kita tahu bahwa keinginan mata dan keinginan daging ini seringkali dipuaskan oleh hal-hal yang palsu. Kenikmatan yang palsu, mengejar hal-hal yang palsu, dan palsu ini selalu ditawarkan oleh iblis. Karena kita tahu iblis adalah bapa segala dusta. Iblis ini adalah pribadi yang mampu merekayasa, yang memanipulasi pikiran kita, sehingga kita merasa oke untuk melakukan dosa atau berkompromi dengan dosa, demi memuaskan keinginan mata atau keinginan daging kita. Hati-hati saudara. Iblis tahu betul kelemahan saudara. Dan dia akan selalu menawarkan hal-hal yang, sekali lagi saya katakan tadi, memuaskan keinginan daging manusia. Nikmat sih, tapi palsu. Ya, itu hanya sementara. Kita tahu bahwa kenikmatan sesungguhnya, kenikmatan yang sejati adalah ketika kita ada dalam hadirat Tuhan dan merasakan kebaikannya. Dosa adalah penghalang bagi kita untuk mencapai itu. Seperti yang dikatakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa adalah penghalang bagi kita untuk dapat menjangkau kenikmatan yang sejati, yaitu hadirat Tuhan dan pertolongannya, saudara. Sehingga kita perlu berhati-hati. Itu sebabnya jangan biarkan keinginan mata, keinginan daging yang menguasai hidup kita, saudara. Selama kita masih hidup dalam daging ini, sekali lagi memang kita nggak akan luput dari segala godaan yang akan mungkin datang terus-menerus dalam kehidupan kita. Tapi ingat satu hal, bukankah Tuhan sendiri turun dari surga? Tuhan Yesus mau mati di kayu salib bagi saudara dan saya, supaya kita tidak dalam perhambaan dosa, kita tidak dalam kuasa kutuk dosa, tapi kita hidup merdeka
dibebaskan oleh kuasa darah Tuhan yang luar biasa. Makanya kita nggak boleh sia-siakan itu, saudara. Gunakan itu sebagai kekuatan kita. Hiduplah sebagai orang merdeka. Ya, sekali lagi, iblis bukan bapak saudara dan saya. Iblis adalah penipu. Dia selalu memanipulasi pikiran dan perasaan kita. Bapa kita adalah Bapa yang di sorga, yang kita kenal juga di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sehingga kita harus melawan. Kita harus punya penguasaan diri. Jangan khawatir. Kita dealing with flesh setiap waktu. Tapi kita juga punya kekuatan. Karena Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan maut. Nah, saudara, beberapa hal yang akan saya sampaikan ini kiranya dapat membantu saudara, termasuk diri saya, untuk kita bisa kuat menghadapi segala keinginan mata dan keinginan daging yang akan terus menggoda kita. Ya, yang pertama, ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama, berakarlah di dalam Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, sama halnya dengan tumbuhan yang membutuhkan akar yang kuat, agar tumbuhan ini bisa bertumbuh dan berbuah, maka kita juga perlu berakar di dalam Tuhan. Akar rohani itu berfungsi apa, saudara? Sebagai fondasi hidup kita, supaya hidup kita tuh nggak mudah goyah apapun situasi yang menerpa hidup kita. Bahkan akar rohani kita berfungsi sebagai alat untuk menghisap nutrisi sorgawi, ya, dari Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, akar itu kan awalnya sebenarnya nggak besar ya. Kalau kita menanam, katakanlah benih tanaman, itu kan awalnya akarnya sangat halus, kecil-kecil. Tapi kalau saudara perhatikan, akar itu luar biasa. Akar itu akan merambat ke dalam, menembus tanah, saudara. Bahkan akar itu akan menembus hal-hal yang bersifat keras seperti batu-batuan dan lain sebagainya yang ada di dalam tanah. Hanya untuk apa? Mencari sumber kehidupan bagi tanaman di atasnya, yaitu air. Demikianlah sifat akar, saudara. Akar itu nggak kelihatan, tapi dia dapat menopang tumbuhan di atasnya sampai tumbuhan itu menjadi besar dan menghasilkan buah. Wah, luar biasa, saudara. Nah, itu sebabnya demikian pula kita. Jika kita ingin berakar di dalam Tuhan, maka kita harus menjadi pribadi yang selalu punya hasrat, punya keinginan yang kuat untuk mencari wajah Tuhan. Bukan hanya mencari wajah Tuhan, tapi kita harus belajar konsisten membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara masih punya kerinduan gak hari-hari ini untuk mencari wajah Tuhan? Saudara masih punya gairah gak sih untuk beribadah, bersekutu, membaca firman, berdoa, dan lain sebagainya? Akar itu saya katakan tadi, dia berusaha menembus tanah yang keras untuk mencari sumber air. Dan kita tahu bahwa air kehidupan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. So, kita harus punya keinginan, kemauan yang kuat. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara yang mulai lemah imannya, mulai tawar hatinya, maka saya berdoa biarlah saudara punya kembali kerinduan. Seperti sebagaimana ingat saudara ketika saudara mengalami kasih mula-mula, awal saudara mengenal kebaikan Tuhan, dan saudara begitu rajin ke gereja, bahkan saudara mau melayani. Hari ini bagaimana hidup saudara? Mari saudara, konsisten bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tekun merenungkan firman Tuhan, dan terus mencari wajah Tuhan. Dengan demikian maka kita akan berakar di dalam Tuhan. Dan kalau saudara berakar di dalam Tuhan, maka keinginan mata dan keinginan daging tidak dapat menguasai hidup saudara. Karena saudara tidak mudah digoyang, digoncangkan oleh situasi apapun juga. Yang kedua adalah hidup berjaga-jaga dan berdoa. Seperti yang dikatakan Matius 26 ayat 41. Dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan kalimat terakhir, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh kita memang nurut, maunya nurut.
Tapi daging kita ini sangat lemah, saudara. Mudah sekali dimanipulasi oleh iblis. Sehingga kita selalu harus hidup dalam kewaspadaan dan kehati-hatian. Jangan sekali-kali saudara menganggap diri saudara kuat. Orang yang seringkali menganggap dirinya kuat, itu adalah orang yang mudah jatuh. Ya, jangan saudara menganggap, aku kan udah rajin ke gereja, aku bahkan sudah melayani, aku udah banyak tahu tentang firman. Tapi saudara mencobai kehidupan saudara dengan menghampiri apa yang seharusnya saudara tidak hampiri, atau coba berkompromi dengan hal-hal yang saudara tahu saudara nggak boleh lakukan. Saudara menganggap diri saudara kuat. Jangan, saudara. Karena 1 Korintus 10 ayat 12 firman Tuhan berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi jangan suka menyangka diri kita kuat, saudara. Makanya kita perlu apa? Berhati-hati. Dan kita perlu terus di dalam doa. Hidup berjaga-jaga. Kita perlu hidup dalam doa. Kenapa? Saudara pasti tahu iblis itu bekerja 24 jam dalam satu hari. Artinya nggak ada berhentinya iblis itu. Untuk apa? Ngerjain saudara dan saya. Mencari celah. Dia dikatakan seperti singa yang berkeliling untuk memangsa. Siapa yang dimangsa? Kita semua sebagai pengikut Kristus. Nah, kalau iblis saja bekerja sedemikian rupa, nggak ada hentinya. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya kita hidup berjaga-jaga kalau kita bukan seorang yang menyukai doa? Saudara, kita berdoa hitung-hitungan. Aku udah doa nih, hari ini aku doa 15 menit, 1 jam dan sebagainya. Setiap waktu saudara perlu berdoa. Karena iblis tidak pernah beristirahat untuk mengganggu hidup saudara dengan urusan kedagingan saudara. Jadi tidak heran kita jatuh, tidak heran kita mudah goyah, tidak heran kita menganggap diri kita kuat, kita menganggap kita sudah cukup beribadah sama Tuhan, kita hitung-hitungan dalam satu minggu, 1 hari ke gereja, di tengah minggu kita ada ibadah, ada komsel barangkali, mungkin di hal-hal yang kita ada doa, tapi saya ingin katakan, kita harus lebih waspada lagi, saudara. Karena iblis bekerja keras. Dan Roh Kudus pun mau kita selalu terhubung dengan dia lewat doa. Amin, saudara ya. Nah, saudara, itu sebabnya kita perlu sparring partner juga. Dalam hidup ini kita nggak bisa berjaga-jaga seorang diri. Makanya Tuhan mengizinkan kita punya gereja, kita punya komunitas. Kita perlu teman-teman dalam komunitas rohani. Tugasnya untuk saling menjaga, saling menasihati, saling mendoakan, saling menguatkan. Jadi saya ingin katakan bagi saudara, jangan alergi dengan komunitas rohani. Jangan saudara, banyak orang masih salah paradigmanya tentang komunitas rohani. Menurut mereka kita punya komunitas rohani itu kurang asik lah ya, terlalu serius dan lain-lain. Saudara, komunitas rohani adalah sarana bagi saudara supaya saudara dapat menjaga diri saudara sendiri dan saudara punya pertolongan dari orang lain sebagai sesama anak-anak Tuhan. Jadi saya mendorong, jika Anda mungkin hari ini belum punya komunitas rohani tertentu, joinlah dalam komunitas rohani di gereja saudara. Di FLC kita punya Passion. Dan ada banyak kesaksian yang menguatkan di komunitas Passion bagaimana kehidupan mereka secara rohani dapat bertumbuh bersama-sama. Ya, secara manusia mungkin ada kelemahannya, ya. Yang namanya hubungan pasti ada dinamikanya. Tapi selama kita sama-sama di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, kata Tuhan, aku hadir. 2 orang sepakat meminta, Bapakku di surga menjawab doanya. Wah, luar biasa. Itu sebabnya hiduplah dalam kehati-hatian dan selalu berdoa. Miliki teman-teman terbaik dalam circle saudara secara rohani. Dan yang ketiga, saudara, agar kita tidak mudah goyah oleh keinginan mata, keinginan daging, hiduplah oleh roh. Seperti yang dikatakan di Galatia 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh maksudnya apa? Maksudnya adalah izinkan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Dan agar hidup saudara dapat dipimpin Roh Kudus, maka aktifkan manusia rohani saudara. Caranya bagaimana? Miliki hidup dalam penyembahan hari lepas hari. Sekali lagi, miliki hidup dalam penyembahan hari lepas hari kepada Tuhan.
Yohanes 4 ayat 23 dan 24 berkata begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hiduplah dalam penyembahan, saudara. Menyembah dalam roh dan kebenaran bukan sekedar penyembahan yang bersifat emosional. Ada banyak orang di gereja sebenarnya emosional doang. Bisa nangis, saudara, di gereja, tapi lebih kepada jiwanya, emosinya. Kenapa? Mungkin lirik lagunya menyentuh dia, mungkin lirik lagunya relate dengan kehidupannya, atau mungkin musiknya menggugah sentimental dia, sehingga dia bisa mengeluarkan air mata, bisa sedih, atau bisa haru dan sebagainya. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran itu levelnya jauh di atas itu. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu lahir karena pengenalan akan Tuhan dan hubungan yang penuh intimasi dengan Tuhan. Sekali lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran itu lahir dari sebuah hubungan yang intens yang saudara bangun dengan Tuhan hari lepas hari. Sehingga orang yang menyembah kepada Tuhan, dia menyembah karena dia mengerti betul siapa dia di hadapan Tuhan. Dia mengerti betul apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya. Sehingga penyembahan dilakukan itu digerakkan oleh kesadaran yang utuh tentang siapa Tuhan dan bagaimana dia harus punya rasa hormat dan respek sama Tuhan. Dan bagaimana dia membutuhkan kehadiran dalam hidupnya. Nah, saudara, itu sebabnya hiduplah dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya kira itulah 3 hal yang saya tawarkan bagi kita semua untuk kita hidupi sama-sama. Dengan demikian maka kita tidak menjadi pribadi yang hidup dalam kepalsuan atau menjadi pribadi yang mengejar kenikmatan yang palsu. Kita tidak mudah tertipu oleh iblis. Kita kuat, kenapa? Kita berakar di dalam Tuhan. Kita kuat, kenapa? Karena kita hidup dalam kehati-hatian dan hidup dalam doa. Ya, dan kita kuat, kenapa? Karena kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Kita mengerti bahwa kita harus hidup oleh roh. Kita perlu dipimpin oleh roh Tuhan. Nah, jika kita mau melakukan hal-hal tadi, maka kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Kita akan bisa konsisten mengikut Tuhan. Iblis boleh saja menyerang kita dengan berbagai tipu muslihatnya, tapi kita tidak akan mudah terkecoh dengan itu semua. Kita dapat menguasai kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir adalah hiduplah dalam ucapan syukur, miliki rasa puas dalam hidup saudara. Karena seringkali yang men-trigger kita untuk terjebak dalam keinginan mata dan keinginan daging adalah tidak pernah puas dengan keadaan diri saudara. Ingat, Anda tuh berharga di mata Tuhan. Miliki rasa syukur tentang hidup saudara. Nggak usah hidup dalam perbandingan, ya. Setiap orang punya lintasannya masing-masing. Tapi yang pasti lintasan kita adalah selalu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara semua hari ini dan seterusnya. Haleluya. Sekarang mari sama-sama yuk kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Hamba berdoa biarlah benih firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati dan hidup kami di tanah yang subur. Benih ini boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan jika ada di antara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan kami mungkin seringkali terjebak dalam keinginan daging, keinginan mata kami, tapi hari ini kami dicerahkan kembali oleh firman Tuhan. Hamba berdoa, dimanapun kami berada, firman ini boleh menyatu dalam kehidupan kami. Tidak sekedar logos, tapi menjadi rema yang kami boleh hidupi. Dengan demikian, maka kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi yang menginspirasi orang lain, yang menyukakan hati Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar. Sekarang jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, mari arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkatlah kedua tangan saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Kembali dalam segala aktivitas saudara, khususnya sepanjang minggu ini, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa,
kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, memelihara hidup kita, menolong dan menghibur kita mulai dari saat ini sampai seterusnya. Kita yang sudah terima berkat, yuk sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.